Bapak di sini adalah sebagai moderator. Ya. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Sudah siap kalian Jalu, untuk menemukan berbagai argumentasinya? Tema yang akan kita angkat dalam diskusi pagi hari ini yaitu berkaitan dengan kendaraan, seberapa penting dan seberapa membutuhkan bagi setiap negara. Satu sisi, negara itu berkompetisi dalam hal teknologi, tapi dalam satu sisi ada masyarakat yang belum siap. Nah, bagaimana tim pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa dengan kehadiran mobil-mobil listrik ataupun kendaraan yang bermotorkan listrik itu sangat berpengaruh dalam hal kemajuan, terutama dalam teknologi di setiap negara. Dan bagi tim kontra itu memberikan tanggapan ataupun memberikan sebuah argumentasi yang menguatkan bahwa kendaraan listrik itu sebenarnya adalah sesuatu pemborosan karena berbagai anggaran subsidi itu telah digelontorkan oleh negara yang cukup besar, tapi masyarakat masih melihat banyaknya kendaraan-kendaraan listrik yang berbahaya bagi masyarakat. Nah, kemudian di sini ada tim netral yang nanti akan melihat dan memberikan sebuah pandangan solusi penengahnya, ya, bagaimana sisi positif dan sisi negatif dari sebuah kendaraan. Baik, dari tim pemerintah, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas kita berkaitan dengan kendaraan listrik itu sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Kalian berdua. Nggak bisa tapi harus Limbahnya. Silakan terlebih dahulu ya, silakan siapa anggotanya dan kalian dari tim. Oke, silakan. Halo, kita dari tim pemerintah. Kita memiliki 3 anggota, yaitu Dava, saya Chelsea, dan Charlotte. Dan kita akan mendiskusikan pros tentang perkembangan industri kendaraan Iya. listrik. itu. Terima kasih. Lanjut. Ya, first bakal mengurangi polusi, lalu tidak perlu memakai bensin. Apalagi ya? Lupa siapa? Ya. Bapak. Oke. Jadi Silakan diawali dari definisi apa tujuan dan sebagainya secara umum. Jadi tujuan-tujuan secara umum seperti yang tadi rekan saya telah sampaikan, antara lain mengurangi polusi dan lain-lain, dan juga bisa lebih murah ya daripada mayoritas mobil-mobil yang memakai bahan bakar, dan juga diurusnya bisa lebih murah. Dan apalagi dengan energi terbarukan, maka juga semakin banyak polusi yang kita bisa kurangin. Jadi bilang yang murah itu Murah listrik, mobilnya. mobilnya murah. Bayar. Kalau diperbanyak. Oh, bukan. Maksudnya itu bensin mahal. Yes. Contohnya di Indonesia right now kan, Iya. yang Pertamina masalah itu. And then Oh, kalau kita transfer ke listrik, Berani loh dia. pengeluaran anggaran yang digunakan untuk bensin power bahasa siapa? Energi yang digunakan oleh listrik significantly lebih rendah uang yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Bagi saya gitu. Tetapi manufacturing ini consnya, tetapi manufaktur pembuatannya masih dalam proses. Jadi itulah salah satu yang masih harus dipikirkan oleh negara. Berbeda dengan negara-negara luar, Indonesia masih berpikir tentang hal-hal sepertinya harus fokus dengan hal-hal lain sebelum fokus terhadap masalah listrik, mobil listrik ini. Bagi saya begitu, tapi saya tidak tahu. Lanjut. Ya, silakan. Oke, jadi emang betul secara teori yang kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil itu emang mencemari Perkenalkan lingkungan. terlebih dahulu. Oh. Udah langsung Udah semangat masuk ini aja. loh. Udah semangat. Ingin menjelaskan ya. Kami tim dari Masyarakat. kontra tim oposisi yang menentang pendapat dari tim afirmasi. Saya Farid. Saya Ashtar. Saya nggak bisa. Bimbel. Lanjut, Pak. Ya. Oke. Secara teori memang kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil itu emang mencemari lingkungan.
mencemari udara, terus membuat macet juga. Tapi kalau emang itu mau dihapusin, mau dihapus terus mau diganti dengan listrik, itu harus dipertimbangkan juga dari masyarakatnya, dari SDM-nya gimana, sumber daya alamnya bagaimana. Terus karena baterai itu kan terbuat dari nikel ya dan litium, dan itu kan dari pertambangan. Kalau misalnya semuanya itu mau langsung diganti dengan kendaraan berbahan bakar kendaraan listrik, itu berarti pertambangannya itu jadi ditingkatkan, jadi harus ditambang terus menerus. Jadi karena semakin tinggi permintaannya terhadap litium dan nikel, itu juga memberi ancaman pada lingkungan. Dan ancamannya itu bukan cuma ke pencemaran udara, tapi juga pencemaran tanah juga. Aku mau. Ya udah, Oke. silakan duluan. Baterainya kan baterai litium itu mudah terbakar kan. Jadi sekalian terbakar itu bakal ngeluarin polusi yang banyak banget, dan bisa kita hirup tuh bisa infeksi tenggorokan, terus juga masalah-masalah yang dalam tubuh itu karena kandungan dari asapnya itu sangat berbahaya. Ya, Kayak benar juga. Kandungan kimianya itu sangat tinggi. Ya, mungkin saya juga sependapat dengan rekan-rekan saya ya. Solid. Dikarenakan kalau misalkan kita akan menghapuskan bahan bakar fosil atau bensin ya di kehidupan kita untuk berkendara, itu kan juga belum tentu di daerah-daerah terpencil itu ada bahan stasiun pengisian listrik gitu untuk isi baterainya gitu. Jadi kalau misalkan mau dihapus untuk bahan bakar fosil, harus dipikirkan dulu apakah akan memungkinkan untuk membangun stasiun pengisian baterai di daerah-daerah terpencil. Isi baterainya mana? Iya, ngecas baterainya pun sangat memakan waktu ya. Apa ya? Yes. 109 kaki. Terima kasih. Kesimpulan. Kita mau Beda. naik Kesimpulan. Kesimpulannya Siapa mau nyebutnya? kau dulu. Jadi kesimpulannya ini Kami melihat oke. Kami memang melihat ada bagusnya juga sebenarnya potensi Ada bagusnya. untuk kendaraan listrik. Cuman dampak buruknya juga lebih banyak. Selain mencemari udara, itu juga mencemari tanah juga. Karena pertambangannya itu. Terima kasih. Oke, memberikan penjelasan bahkan sampai dengan tahap solusi yang akan diberikan. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat Saya pagi. dari tim netral. Saya akan mentanggapi nih positif negatifnya si kendaraan listrik ini. Pandangan saya nih ya, positifnya emang mengurangi yang panjang ya, mengurangi polusi udara karena yang menghasilkan polusi itu. Tapi negatifnya sekali bakar di baterainya kan menghasilkan sangat banyak polusi kan. Baterainya terbuat dari bahan kimia yang sangat berbahaya gitu kan. Itu kalau dari segi Itu udah jawab nggak sih? Ya. Kamu jawab duluannya. Kau tuh dijawab duluan ya, Bang. mau jawab lagi. Kau mau dijawab Bebas, siapa bebas, lagi? bebas. Jangan langsung gitu. Iya. Bebas. Enggak, udah biarin terserah dia. Terserah. Habis itu positifnya satu lagi, yang dapat katakan kan, itu emang lebih murah kalau bayar listrik itu daripada bayar bensin kan, jauh lebih murah. Seperti ini, mungkin mobil biasa itu mau isi full bensin itu bisa 20-30 liter kan, itu mahal lah. Kalau listrik casnya lama, tapi paling 400-500 full kan harganya. Habis topik Pak, saya Pak. Akuat. Jadi saya pernah menggunakan mobil listrik sama mobil bensin. Nah, menurut saya kalau mobil bensin, ya mungkin bensinnya agak mahal. Tapi dia ngisinya emang cepet, kayak kan habis ngisi gitu. Tapi kalau mobil listrik, kalau saya dari udah mau habis nih 25 mau diisi sampai 100 full mungkin setengah hari.
Kalau di rumah ya, kalau di rumah. Tapi kalau di kayak pom bensin kan sekarang udah ada juga beberapa. Nah, itu paling ngisi cuma 2 jam itu juga udah lumayan sih, udah lumayan naik. Ya, jadi kalian memberikan sebuah tanggapan, tadi ada sisi positif dan sisi negatifnya. Solusi yang ingin diberikan itu seperti apa? Jalan kaki. Kalau jalan kaki berarti lebih cenderung menolak adanya kendaraan listrik. Menolak kendaraan listrik dan kendaraan yang pakai bensin, Iya. dua-duanya. Free wall. Lo tinggal di gua lo. Ini berkaitan dengan kemajuan dan teknologi yang kita kembangkan begitu ya, terutama dalam hal kelistrikan. Apalagi ada wacana berkaitan dengan magnet ya, yang sekarang sudah mulai dikembangkan. Oke, mari kita. Ya, silakan. Aman nih, aman. Oke, jadi terima kasih atas tanggapannya dari tim. Standing opinion. Tadi kan dia posisi baru menanggapi. Kamu akan menanggapi. Langsung aja Pak. Iya langsung. Oh, enggak pakai intro Pak. Langsung. Tadi bukan tanggapan. Iya, Standing iya. opinion. Iya, Pak. Bapak meluruskan. Oke, silakan. Jadi untuk poin pertama dari Farik tadi, pertambangannya bisa itu ya apa? Bisa merusak ekosistem alam dan polusi. Apa? Polusi. Ya, betul kan? Oke. Nah, Anda bilang kalau tadi itu dilakukan karena demand yang meningkat kalau langsung digantikan. Nah, jadi solusinya adalah untuk jangan langsung semuanya diganti. Jadi ada bertahap. Dan kalau kendaraannya bersih tapi pertambangannya enggak, ya kan sama aja. Jadi kendaraannya bersih dan pertambangannya kita bikin bersih dengan teknologi ramah lingkungan. Dan poin kedua dari siapa tadi? Kan saya. Tadi poinnya apa? Lupa saya. Mudah terbakar, dan sekali terbakar itu kayak menciptakan polusi yang banyak banget. Terus kalau dihirup juga bahaya. Bensin bukannya bisa dibakar juga? Iya, tapi kan itu mudah terbakar kan, karena bahan kimia itu tinggi. Iya, karena Oke. tinggi. iya. Oke. Belum berdebat. Oke. Nanya, Pak. Nanya. Enggak apa, Pak. Salah saya, Pak. Lupa. Oke. Nah, kan Anda bilang baterai lithium mudah terbakar kan, dan bisa meledak dan menciptakan polusi udara. Nah, untuk FYI aja, di kilang-kilang minyak di Arab, terus juga di mana-mana gitu, terus sekali kebakar atau sekali meledak, duar, itu juga bisa menyebabkan polusi, mau di tanah, mau di udara, mau di bahkan kilang minyak di laut juga, kalau bocor juga bisa menciptakan penggangguan ekosistem di laut. Jadi ikan-ikan yang kita makan tuh isinya minyak, tinggi kolesterol kita. Nah, jadi dari Askar tadi itu apa poinnya? Stasiun pengisian bahan bakar di daerah Akses, masalah akses. Nah, jadi seperti yang saya bilang ke Farik tadi, itu bertahap dulu. Jadi jangan semua langsung diganti karena itu jelas tidak efektif dan tidak ideal. Maka dari itu kita pertama coba dulu di tempat-tempat yang ada sebagai trial, lalu kita coba tanam dulu nih tempat-tempat lokasi pengisiannya di daerah-daerah terpencil. Baru habis itu kita pasarkan mobil listrik. Jadi kalau kita kasih mobilnya tapi gak ada tenaganya, kan astagfirullahalazim gak guna ya, buang-buang duit. Nah, itu ada tanggapan argumen dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman-teman dan rekan-rekan saya. Terima kasih. Jadi dari yang Farik tadi bilang itu, yang tentang pertambangan apa nikel, lithium jadi for your information, di Indonesia itu dia produsen nikel terbesar di dunia. Jadi kayak tetap bakal harus bertahap ya. Nggak mungkin kan semuanya tadi yang kayak Dava bilang, nggak mungkin semuanya langsung diganti. Jadi bertahap ya, sebenarnya tidak akan ada masalah sih bagi pertambangan di Indonesia untuk nikel. Saya tidak mau ngomong.
Kamu ngomong. Semua Oke, poin saya sudah dari tim pro Sudah. pemerintah, sudah. Oke, baik. Tutup, silakan. Demikian tanggapan yang saya sampaikan. Demikian tanggapan yang kami dapat sampaikan dan terima kasih. Oke, silakan. Ya, Yang pertama, iya. langsung nih. Oke. Nah, jadi ini tuh sebenarnya kalau misalnya emang mau benar-benar diganti ya jadi kendaraan listrik. Ini tuh pertimbangannya itu kayak banyak banget. Selain pertambangannya itu yang mencemari udara dan mencemari lingkungan juga tanahnya. Ada juga karena kan bikin baterainya di pabrik. Nah, pabriknya itu kan juga mencemari udara, mencemari daratan, bisa mencemari sungai, mencemari air juga. Nah, selain itu juga Ikannya robot. kalau misalnya kita ngomongin di Indonesia nih, itu bisa beberapa daerah tuh infrastrukturnya tidak memadai, tidak mencukupi. Karena kan harus dibuat ininya juga apa stasiun pengisian daya dan itu yang dibikin harus banyak kan. Jadinya kalau permasalahan utamanya itu di Indonesia tuh dari SDM-nya dulu. SDM-nya ini udah ke kendaraan listrik. Itu saja. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ansa. Oh, Askar. Belum ada tanggapan semua. Yes. Aku ada tambahan bantahan. Iya, Mbak. Ya. Oh, udah. Sebagai tambahan kan orang kan kalau di Indonesia itu cari kerja susah ya. Kayak misalnya kalian harus kalau masuk kerja tuh kan harus bisa semua dulu, padahal nggak ada sangkut pautnya dengan bidang itu yang kalian pilih. Nah, terus kan bisa jadi kehilangan pekerjaan, misalnya orang-orang yang bekerja di pabrik yang memproduksi kendaraan bahan bakar. Terus misalnya yang kerja di untuk gas gitu, ya pabrik gas gitu ya, gitu-gitulah. Nah, itu misalnya mereka kehilangan pekerjaan, itu nggak ada jaminan juga kalau kendaraan listrik itu membuka lapangan pekerjaan kan. Tapi kan iya sih kayak apa? Cuman pabrik yang mengkonsumsi kendaraan listrik itu ada. Cuman bakal dampak negatif juga pada pabrik yang memproduksi kendaraan yang pakai bahan bakar itu. Jadi kayak kehilangan pekerjaan lah mereka. Askar. Nggak ada. Oke. Sekian, terima kasih. Oke, baik.